Manajemen Universitas Tarumanegara, Untar, menyampaikan bahwa mahasiswinya yang akhiri hidupnya tidak memiliki masalah apapun dengan pihak kampus, baik terkait skripsi maupun terkait bullying. Pasalnya menurut Humas Untar, Paula Jatuerwidia Anggarina, korban adalah seorang mahasiswi yang baru menginjak semester 1. Sehingga terkait dengan dugaan skripsi atau proposal ditolak, ia memastikan jika hal tersebut tidaklah berkaitan. Paula mengaku belum mengetahui bagaimana aktivitas perkuliahannya termasuk soal pertemanan korban dengan mahasiswa lainnya. Pasalnya, lanjut Paula, dengan durasi berkuliah yang baru sebentar, sosialisasi korban selama di kampus belum terlalu terlihat. Namun, dia memastikan jika tidak ada bullying yang dilakukan sesama mahasiswa atau pihak kampus kepada korban, kata Paula saat ditemui di Untar, Senin, 7 Oktober 2024. Isu liar di media sosial bahwa salah satu mahasiswa yang kemarin bunuh diri itu disebabkan karena skripsi dan boleh disampaikan juga Ibu apakah benar dan juga atau memang sudah skripsi atau gimana Ibu? Baik, jadi terkait dengan status mahasiswa, mungkin ini kami menyampaikan secara umum gitu ya. Jadi ini adalah mahasiswa baru, jadi angkatan 2024 dan baru masuk itu kita di kuliah ini sekitar bulan Agustus pertengahan. Jadi kurang lebihnya sekarang ini bulan awal Oktober ya. Jadi 2 bulan lah ya, kurang lebih 1,5-2 bulan. Jadi ini bukan mahasiswa yang sedang skripsi, bukan mahasiswa yang katanya skripsinya atau proposal skripsinya ditolak gitu ya. Jadi itu yang perlu diluruskan gitu. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin terkait dengan perkuliahannya dan pertemanannya ini memang juga belum bisa terlihat karena ini masih baru ya, mahasiswa baru. Jadi kurang lebih baru 1,5 bulan mengikuti proses belajar mengajar. Kira-kira begitu sih Mas. Bu, ini kalau dari pihak kampus sendiri ada penyelidikan secara internal nggak sih? Bu, kan katanya juga ada rumor bullying dan semacamnya begitu. Nah itu juga ada jadi rumor di media sosial dan sebagainya. Memang sikap dan tindakan kampus terkait rumor-rumor itu. Ya baik, dari kami ini kan sebenarnya setelah ada kejadian ini kami konsolidasi ya, kemudian kami di internal pimpinan apa yang harus dilakukan ya, kami membuat statement yang mungkin juga teman-teman media sudah peroleh ya statementnya. Jadi kasus ini tidak lagi sepenuhnya ditangani oleh Untar sendiri, tapi kami bekerja sama juga dengan kepolisian setempat yang pada akhirnya kasus kalau yang terkait dengan hal-hal detail alasannya dan sebagainya itu mengapa itu sudah juga kami serahkan kepada kepolisian. Nah, kalau terkait dengan berita bullying ini kami sudah komunikasikan dengan internal kami yang kebetulan beliau almarhum ini di fakultas terkait itu bisa dipastikan itu tidak terjadi karena kami memang kalau pada saat penerimaan mahasiswa baru itu tidak lagi istilahnya ospek gitu ya, tapi kita lebih ke pengenalan kampus dan materi-materi yang diberikan ini terkait dengan bela negara, terkait dengan masalah kesehatan mental dan yang lain-lainnya. Jadi kegiatan-kegiatannya itu tidak yang mungkin yang seperti yang lalu-lalu gitu ya. Jadi tidak ada apa yang istilahnya karena bullying dan sebagainya, itu tidak ada, dipastikan sih tidak ada. Oke, baik Bu, setelah adanya kejadian ini mungkin bagaimana kemudian pihak kampus gitu menjaga keamanan dan juga kepada mahasiswanya gitu, karena kan pasti mahasiswanya juga jadi mendengar hal-hal kayak gini kan mungkin ada pertanyaan juga dari luar dan lain sebagainya gitu. Ya, kami juga kan di sini ada bagian kemahasiswaan ya, kami berkoordinasi juga dan bagian kemahasiswaan itu kan menangani mahasiswa-mahasiswa yang organisasi seperti BEM, DPM, kemudian UKM dan sebagainya. Ini koordinasi lah yang ada di antara mereka juga ya. Jadi untuk menyikapi ini dan terlihat juga dari mereka itu adalah bentuk simpatinya dengan situasi ini ya, mereka seperti hari ini mereka ya mencoba untuk ada bentuk empati terhadap korban dengan menggunakan pakaian hitam-hitam gitu ya. Dan ini ya semakin terlihat lah bahwa memang nggak ada yang menginginkan terjadi kejadian ini gitu kan, apalagi di kampus yang sebenarnya kampus itu tempat mereka untuk menggali ilmu, mereka untuk menambah wawasan, untuk kemudian
kemudian relasi dan sebagainya begitu ya. Nah ini memang kasus ini penyebabnya atau penyulutnya apa itu juga memang masih diselidiki sih. Artinya dari pihak kampus ada ini nggak sih mungkin rencana membuat tempat konseling khusus mungkin untuk mahasiswa dan dosen di sini? Oke. Sebenarnya di kami itu, kami kan ada Fakultas Psikologi. Jangan lupa subscribe ya.